Seri aja ogah orang Betawi. Betawi masa udah dapat goceng juga. Udah anteng. Makanya hebat orang Betawi mah. Cuman orang Betawi doang yang berani masukin akar kelapa ke dalam toples. Iya, dia bilang, tahu-tahu. Kalengnya gongguan, dalamnya rengginang. Betawi begitu. Iya, orang Betawi begitu bang. Ya, saya orang Betawi. Bang, saya Jakarta Timur. Saya sebelahan sama makam Pondok Ranggon. Bapak kalau tahu makam Pondok Ranggon, saya sebelahnya. Tuh, yang sebelahnya Depok Harjamukti itu. Nah, belah. Jadi gini, sebelah kanan lapak orang mati, yang sebelah kiri lapak basah. Iya, makanya habis nguburin lari ke situ kan PA banget itu. Depok Harjamukti kan belah situ ujung-ujung kita. Saya nyebrang kali. Makanya kalau ada kuburan longsor, anyut begitu. Nah, kalau yang pinggir kali begitu mah. Tuh kata nggak boleh kita ngambek lah boleh. Suyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah. Manusia itu diberikan ada yang namanya hawa nafsu. Manusia itu punya perasaan. Dia marah pasti dah sifat manusia. Dah kita teh bukan malaikat. Dikasih waktu ame Nabi. Lu kalau mau marah, marah. Gak boleh lu 3 hari lebih. Lebih 3 hari. Jangankan bo, dia masuk surga. Nyium wanginya juga nggak bakalan bisa. Masya Allah. Ada yang masih marah sama tetangga. Terusin. Kalau belum 3 hari. Iya. Dikasih waktu itu. 3 hari. Dikasih waktu. Lah karena manusia pak. Kita seneng sedih. Kan begitu. Ada orang yang hidupnya nggak bisa ditebak. Pagi dia seneng. Johor dia sedih. Gitu kan. Sore dia ngelamun. Maghrib dia tawa. Gitu kan. Apalagi. Ya nggak bisa ditebak. Maghrib tawa. Isya mati. Kan begitu. Itulah kehidupan. Lah emang kita nungguin apa ini? Hidup. Nungguin mati doang. Iya kagak sih? Lah iya, nungguin mati kita, Pak. Tinggal nungguin mati dong, nungguin apa? Nungguin naik pangkat. Ujung-ujungnya ngapain? Mati. Mati. Cuman kan kalau urusan mati jangan kita dulu. Silahkan, Ustadz mah nggak maksa. Siapa aja yang mau. Gitu. Nggak ada yang tahu. Malin semalam tuh. Ada lurah ngumumin, Pak. Sekarang tuh ada penyakit flu apa gitu. Dari akibat air hujan. Makanya katanya kalau musim hujan sekarang bocah jangan suruh hujan-hujanan. Jadi flu itu tuh cepat nyebarnya tuh. Gitu kan. Nggak tahu. Maka saya udah puyeng aja otak saya nih. Waduh usaha gua mati lagi baik ini. Iya, dulu kita 2 tahun belangsa. Enggak saya kan. 2 tahun kagak jalan gitu ya. Jemaah kagak berangkat. Kagak boleh. Gara-gara corona kan. Kayak karang ini kan. Tebang air bening doang. Corona kan dulu. Iya kopi rokoknya mana kan begitu. Iya, sekarang datang lagi nih flu baru. Iya, ini flu apa tuh kata saya. Waduh, usaha gue mati lagi bayi ini. Waduh, waduh. Untung kita jadi ustadz, otak kita kagak diem. Nah ini nih Allah kasih akal, muter otak terus. Kan lumayan tuh banyak yang mati. Udah proyek lagi aja itu. Lah ya, sampai amil tukang iya. Ya habis mau gimana lagi jadi ustadz mah kita. Jangan emang bisa ngomong doang. Ada orang mati, sikat. Apanya kita ambil lah, lumayan. Saya nggak tahu kalau di kampung sini di kompleks sini. Kalau saya kan orang kampung, Pak. Kalau saya orang kampung, saya Kampung Raden gitu. Bapak kalau pernah dengar tuh daerah, iya Kampung Raden. Ya ada Keranggan, ada Karanggan begitu tuh. Al-Aqlu. Maka hadirin dijaga tuh. Ketika kita ngambek, orang kalau dimarahkan suka lupa tuh. Hilang tuh ingetannya tuh. Hilang pikirannya. Apa aja disebut. Gitu kan. Makanya ketika akal sehat itu Allah berikan, emosional itu dapat merusak akal yang Allah berikan kepada kita. Makanya jangan sampai kalau emang kita ngambek makanya buru-buru kesel, buru-buru wudhu. Iya kan setan itu kan dari api. Kalau lagi apa kesel-kesel, buru-buru wudhu. Apalagi kalau bini lagi kesel atau kita lagi kesel sama bini, bini lagi kesel sama kita. Jangan lama-lama di rumah, pindah ke pos ronda. Iya. Katanya saya udah wudhu Ustaz, tapi kayaknya masih emosi aja. Berarti lu pindah ke pasar ronda kalau begitu kagak beres urusan. Nah iya. Karena kalau udah marah, Pak, maaf. Berapa kasus yang kita dengar hari ini? Anak bunuh orang tua bunuh anak, laki bunuh bini, bini bunuh laki, orang lewat dibunuh sama dia. Kan kagak ada kerjaan.
Ya kan? Akal sehatnya udah kagak ada. Ya kan? Makanya inilah hadirin permata yang kedua nih. Selain Allah ciptakan al-aklu, jangan sampai rusak ini akal dengan emosi, maka yang kedua ada yang namanya adinu, yaitu agama. Nah ini, inilah agama yang akan menjamin kita dalam kehidupan kita, Pak. Agama yang akan menjamin kita, agama yang menuntun kita, itu kan diajarkan. Kan tadinya kita nggak tahu apa-apa. Makanya paling pertama dalam kitab Tauhid itu kan dijelasin. Awalu wajibin alal insani marifatun ilahi bistiqani panghelana anu wajib ka manusa. Tuh, percaya ka Allah jeung dalil bisa. Monggo panjenengan terjemahkan sendiri. Ya, pangapunten mong Jawi baten ngertos Sunda. Kalau ya paling awal tuh diajarkan kita untuk mengenal Allah. Maka ada permata kedua namanya adin, agama. Buat tuntunan kita, ya kan? Dengan agama ini insya Allah kehidupan kita terjamin. Apalagi situasi kondisi saat ini. Orang udah kagak pakai akalnya. Emosi yang diduluinnya. Agama udah dibelakangin. Gak punya pedoman hidup. Repot. Maka hidup mak semuanya juga ada pedomannya Pak. Nih AC nih. Ini AC Pak. Jangankan AC dah kegedean. Barang elektronik apa yang kagak ada buku panduannya? Ada semuanya juga. Apa yang kagak ada? Beli remote ada buku panduannya. Bahasanya apa? English, Jepang. You know speaking English? No. Bagian katanya ada buku panduan tuh. Beli kulkas. Tetap aja kalau rusak. Pernah Bapak buka buku panduannya? Saya yakin kagak pernah. Dibakar sama dus-dusnya. Tetap aja AC rusak. Manggil servis. Ya enggak? Kulkas rusak. Udah naruh air. Nggak jadi batu es. Ada kali 2 bulan mah. Manggil servis. Tidak pernah kita ngeh. Padahal di buku panduan itu si pangbuat sudah memprediksi. Kalau kulkasnya kagak dingin. Kalau batu es nggak jadi batu air doang. Maka di situ sudah ada solusi. Banyak orang tidak sadar ketika dia beragama. Dia punya buku panduan namanya Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini Allah turunkan petunjuk bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada panduannya, Pak, Bos. Jangan semaunya hidup. Makanya sama Rasulullah disindir tuh. Ish ma syi'ta. Wailah. Ish ma syi'ta. Fa innaka mayitun. Hidup sekarapmu dewe. Tapi sing ingat. Besok kau akan menjadi mayit. Begitu. Hidup semuanya. Ya kan. Mau ibadah kagak ibadah. Kita kan jadi manusia kadang masih banyak yang kayak odol. Tahu nggak odol? Odol Pak. Tahu odol? Pasta gigi. Dia kalau dibuka tutupnya saya nanya. Keluar nggak? Enggak. Kalau itu pasta gigi pengen keluar diapain? Dipencet. Nah itu dia. Sekarang banyak yang begitu. Dipencet dulu baru. Ya Allah. Begitu tuh. Iya. Pencet lagi. Ya Allah. Mending kalau odolnya penuh. Ingat saya zaman kuliah dulu. Odolnya udah habis. Dikerok dari pantatnya bang. Digulung. Digencet. Pakai jempol. Ada keluar dikit banget. Itu orang udah kebangetan lupa sama Tuhan itu. Udah gitu baru dia bangun. Ya Allah. Saya bangun malam ini ya Allah. Saya bingung banget ini. Lah sama Allah disautin. Tumben lu bangun. Kan gitu. Lu orang kagak pernah bangun. Bapak nggak pernah main nih di komplek nih. Nih komplek kayak begini nih. Kalau saya kan bukan orang komplek. Saya mah orang yang punya kampung. Iya dong. Kalau di komplek Bapak nggak pernah main. Sekalinya main. Pasti tetangga ngomongnya bagaimana? Tumben. Kan begitu. Nggak pernah bangun nih. Boro-boro sepertiga malam. Buka ada kitab fikih. Yang disebut dengan sepertiga malam kata Imam Asy-Syafi'i itu setengah tiga sampai setengah empat tuh sepertiga tuh. Ya. Tapi rata-rata di kita makan bukan sepertiga malam bangunnya. Sepertiga tengah hari. Udah siang. Boro-boro subuh. Udah. Kadang duha ge. Subuhnya disatuin sama duha.
Sholli fardu subhi ini majmu'an ma'ad duha. Tetangga aja lihatnya bingung. Makanya nggak ada ibadah paling nikmat Pak, kecuali sholat subuh demi Allah. Sholat subuh itu bagian katanya bangunnya berat. Tapi kalau udah habis sholat subuh berjamaah Pak, hati kita rasanya lega banget. Kaki mah udah kagak punya pikiran. Makanya banyak tetangga kita yang udah kagak punya pikiran. Kan bahaya. Tenang hati. Ulah Quran yang ngomong. Lihat dah. Sholat yang lain mah digabungin. Akimis sholata dulu kisamsi. Johor asar. Ila gosakil lail. Maghrib ama isya. Tapi subuh dia mah sendiri. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Subuh mah sendiri. Yang lain mah digabung sama Allah. Dari mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Bahkan subuh mah disaksikan ame para malaikatnya Allah. Tapi beratnya ya Allah. Makanya saya mah heran kalau ada orang komplek pesona kayangan. Iya, kirain gue pila. Kalau ada orang kompleks subuh masih ketinggalan aja saya heran tidurnya jam berapa. Kan kalau kiai mah ketinggalan emang wajar ya. Ya dia siang malam atuh. Ya kan si Matupang siang malam tunggu panggilan. Masya Allah. Lah iya. Lah wajar. Kita pulang jam 1 Pak. Semalam pulang dari Kerawang. Sampai rumah jam berapa? Setengah 2. Setengah 2 kita ngopi udah 2 gelas. Mata tuh nggak bisa merem kita. Ini beres dari sini nih dari komplek nih lanjut ke Bekasi Timur. Pagi ini. Johornya saya ada di Tambun. Gitu kan. Sorenya saya di Kerawang. Di apa di daerah Tangerang sini nih. Gimana nggak muter itu duit? Ya, terserah Bapak mau ngomong apa. Orang saya usaha. Iya. Oh iya kalau begitu Ustaz katanya ceramahnya ngamplopin itu. Udah kagak. Lah ini kalau Pak Puji ngundang emang kenapa saya mau datang? Satu, saya masih silaturahim. Saya juga belum pernah masuk ke dalam komplek ini lewat doang. Yang kedua, saya punya harapan. Mudah-mudahan ntar saya keluar dari sini. Saya dibarokahan. Masa dibayar enak aja. Dibarokahan tuh. Iya. Ah, subuh ngaji begini kan rileks, santai aja. Saya mah diundang lagi syukur, enggak sewe apa puji. Lapar ini Pak, udah 3 minggu kan begitu. Ye, maaf Pak, yang ngasih, ya, yang ngaji subuh Kiai jangan lempeng semua. Ada satu yang agak PA. Lah iya, di komplek ini kan nggak semua doyan ngaji, nggak semua orang doyan daging ayam. Ada yang tebang bulunya doang gitu. Iya, jangan lempeng semua. Hebat nih yang ngundang ini. Iya, ada yang lempeng, ada yang rada PA kayak saya begini gitu. Saya emang nyampein materi apa adanya. Diterima ya syukur alhamdulillah. Enggak ya udah. Lah dulu Rasulullah punya temen yang konyol banget. Siapa itu? Konyol banget itu temennya kan. Rasulullah punya orang yang rada nyeleneh. Siapa yang tahu coba? Ya, Rasulullah itu sering tertawa oleh dia. Rasulullah itu sering tersenyum. Gitu kan siapa? Ada yang inget nggak? Coba saya minum dulu. Ya, jujur saya lupa, maka saya minum. Iya, saya mah bagian itunya tuh, yang teman Rasulullah yang rada nyeleneh gitu aja. Ah, terusin, nggak ada yang ingat? Agak ada. Ya udahlah, kalau ada yang ingat, hadiahnya lumayan padahal. Desember tanggal 7 berangkat tuh, ada keberangkatan umroh. Jadi, ngasih tahu kalau ada yang mau daftar. Eh, halo, halo, masih connect gitu teh? Oke, oke lanjut nih. Ini batasnya sampai jam berapa nih? Ini mau pakai tanya jawab apa kagak usah? Kagak usah ada orang yang mau ini closing. Ya. Bahasanya keren kan Bang? Ada yang closing. Iya, iyalah. Bahasanya bukan bahasa ada closing insya Allah lah. Tapi ini sayang. Ini agama. Nih adin nih. Tadi akar rusak tuh. Ame al godob. Yang kedua ini agama juga bisa rusak dengan wal hasadu. Ketika dia punya sifat hasud dalam dirinya. Ini kalau bahasa Betawi banyak nih. Hasud, iri, dengki, degi. Bapak tahu nggak degik? Wah, degik itu udah tingkatan hasud paling tinggi, Pak. Tuh, orang kalau udah degik, wah lah degik udah serem dah udah itu. Tuh Betawi degik udah serem banget udah, Bang. Tuh kalau udah degik dia kagak boleh meleng dikit tetangganya.
Makanya orang kalau udah hasut begitu Pak, hidupnya nggak bisa WA. Nggak bisa dia. Dia bisa itu bang SMS aja. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tuh. Rusak tuh agama tuh. Rusak itu. Tetangganya pergi umroh, dia yang stroke. Iya kan? Tetangganya pergi haji, dia yang mati kan begitu. Hatinya kagak betah aja gitu. Ya kan? Mau kemana Pak? Mau pergi umroh. Sama siapa? Sama Kiai itu yang kemarin Ustaz. Dari Keranggan, dari mana itu katanya. Saya mau ngasih tahu ya Pak. Di sono mah pergi mana di sini. Lah emang Bapak udah pergi? Lah belum. Kan? Lah terus Bapak tahu dari siapa? Pokok kata si Anu. Si Anu udah pergi. Sama dia belum. Kadang orang kalau udah hasut, udah kesononya penyakitnya iri. Udah iri kesononya jadi apa? Dengki, degig. Tuh, kalau udah begitu tuh udah repot urusan tuh. Tuh penyakit yang kagak bisa diobatin. Kimia farma mana yang ada obatnya buat ngobatin kayak gitu? Orang ada. Oh, orang Betawi belah sana no. Mual ada, mual nemu Pak. Orang kalau udah begitu tinggal ngapain doang? Muhasabatun nafsi. Makanya Quran itu di dalam ayat di dalam surat yang sama tuh yang tadi saya baca jelas tuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Tidak akan bertambah itu Quran kecuali hanya sebuah kerugian dan keberatan. Gitu. Makanya Pak ngerukiah itu jangan manggil orang, rukiah diri sendiri. Caranya gimana, Ustaz? Baca Quran. Itu cara merukiah diri kita sendiri. Gitu. Bu, Bu, halo? Lah, pada melongo baik. Araya ibu-ibu? Ah iya. Suami soleh, Bu? Soleh. Masih galak? Enggak. Jangan takut, Bu. Singkong aja segitu kerasnya dikasih ragi jadi tape. Iya nggak, Bang? Iya. Laki ibu kalau galak, taruh aja ragi. Tutupin pakai spray. Tungguin besok subuh, saya yakin itu. Ya Allah. Santai juga. Ngaji mah baru setengah 6. Baru kali ini saya ngaji nggak dikasih kopi. Aduh, gimana nggak ngantuk atuh bos? Orang mah kalau ngaji subuh kasih kopi. Rokok mah kan nggak boleh. Ngopi mah boleh kali kapal selam. Pahit, jangan manis. Jamaah, jamaah. Ya Allah. Makanya bahasanya permata. Gimana ya kagak? Allah kasih akal. Allah kasih apa? Agama. Tuntunan bakal kita. Terusak tuh. Dia ketika ada sifat marah dalam dirinya. Dan ketika dia ada sifat hasut dalam dirinya. Yang ketiga, apa jawahir? Permata yang ketiga. Al-haya'u. Ketika dia punya sifat malu. Maka di dalam kitab Subul Iman dikatakan bahwa sifat malu itu salah satu cabangnya iman. Termasuk buang sampah tengah jalan. Itu cabangnya iman, Pak. Orang kalau ngelihat sampah, ngelihat duri, ngelihat tangkai kayu. Wih lah bahasanya udah tangkai begitu ya. Kagak pantas orang Betawi ngomong begitu. Kalau ada pohon rebahan. Oh itu baru cakep tuh. Iya, ngelihat pohon ada rebahan tengah jalan nih, kagak diangkat, dipertanyakan tuh imannya. Iya, kalau setangkai kayu kan terlalu dramatis. Saya kan kalau ngomong apa adanya. Iya, tuh kalau dia kagak diangkat tuh pohon lagi rebahan tuh. Nah, deh, imannya ditanya tuh. Itu udah paling rendah banget itu. Maksudnya paling bawah lah tingkatannya, maaf. Nah ini al-haya. Dia punya sifat malu. Cuman di kita kadang keder malunya. Bang, Pak, apaan? Ngaji yuk, Bu. Kemana? Ke masjid. Waduh, malu. Saya jarang subuhan. Masa katanya saya subuhnya tebang seminggu sekali. Itu mah bukan malu. Bilang aja lu males. Tuh, itu bukan cabang iman malu ke situ. Al-haya di situ tuh maaf, Pak. Maaf banget. Ketika kita akan melakukan sebuah kemaksiatan. Kita malu. Orang lain kagak lihat. Allah 24 jam CCTV-nya nggak pernah mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Malu begitu, Pak. Perempuan mau bohong sama laki, malu.
Bagian katanya lakinya kagak tahu, Allah tahu. Laki mau ngebohong sama perempuan malu. Bagian katanya bini kagak tahu, Allah tahu. Jadilah kita laki-laki yang bisa berpikir otak kita bagaimana agar aman semuanya. Ingat bos, perempuan itu adalah sekuntum bunga mawar. Laki-laki itu ibarat duri yang ada di tangkainya. Iya, kitalah yang menjaga dia sebagai bunga mawar. Tapi ingat, mawar itu cuma satu. Lihat durinya, banyak di batangnya. Jangan kau sia-siakan duri yang banyak itu hanya menjaga satu mawar. Kau jaga mawar lain dengan durimu yang begitu banyak. Beres tuh ngaji. Wah, saya yakin ibu-ibu udah ngancem nih. Besok pada KM jangan ngundang dia lagi. Itu mulai baru kali ini nemu ustadz yang ngompor-ngomporin begitu. Ya, lah iya, lah hidup mah. Ya, hidup ngapain lagi sih, Bos? Saban hari kita emang kagak bete, kagak bosen tuh kerja. Senin, Lasa, Rebo, Kemis, pergi subuh, pulang udah mau maghrib. Saban hari kita nggak pernah nih ketemu tawa lepas begini nih. Hari Minggu doang. Ya kan, 7 hari, 6 hari kita kayak orang PA. Keder begitu aja. Ya Allah, hidup itu enjoy time. Nikmati setiap waktumu. Jangan kau terlalu banyak melamun karena banyak beban masalahmu. Sebanyak apapun masalah kita, tetap kita harus terlihat tersenyum sama tetangga kita. Kita mah kadang kebangetan banyak gampang ditebak sih. Kita mah dari muka gampang ketebak itu. Duit banyak, sumringah. Ya cenganga cengenge aja deh. Wede, cair bang. Alhamdulillah. Kontrakan laku, laku sama kebun-kebunnya kan begitu. Iya, asal kelihatannya diem, Mbak Melongo. Ya, lagi bingung dia nih. Ngapain lu bang? Kita mah gampang ketebak dari wajah. Gampang. Orang mah kayak saya. Mau ada masalah kayak mau kagak kayak tiket kosong kayak bagaimana. Udah profesional aja. Kagak enak kamu yang ngundang gitu. Iya. Iya, bawa enjoy aja hidup mah Pak. Nih, orang sakit mah Pak kebagi dua. 20% kenapa dia sakit? Salah pola makan. 20% cuma salah pola makan doang, Bos. 80% kenapa dia sakit? Pikirannya kagak aman. Makanya kalau orang lagi kurang sehat jangan dibawa ke rumah sakit mitra, bawa ke taman mini. Ya bikin happy. Sakit mah cuma 20% pola makan mah. Rata-rata pola pikiran, Pak. Makanya kudu lah sok pikiran banyak naik kemana? Asam lambung. Masya Allah. Orang kalau udah pikirannya kuat kan asam lambung kena. Naik asam lambung. Kenapa? Kurang ini itu. Kopi datang. Bener emang. Aduh, nuhun Kang. Ya, aing mah yakin sih orang Sunda tah. Aduh. Terus ini terus. Lah terus santai dulu. Mau kemana sih? Ya Allah. Alhaya. Makanya malu. Punya sifat malu, Pak. Hidup mah kudu begitu. Nikmatin aja udah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita. Kita mah cuman ibarat si cepot. Lah mencek orang Sunda teh mah. Kita mah kayak wayang golek. Dari gini digituin ge sama si Asep Sunandar Sunarya. Iya. Lah siapa sutradaranya? Allah. Siapa yang punya skenario? Allah. Kita mah hanya sebatas aktor dan aktris yang nanti akan dipilih pada akhirat nanti Panasonic Awards. Siapakah aktor terbaik? Siapa aktor terburuk? Kan gitu. Nah iya, makanya hidup jangan kebangetan gampang ngomong. Doain Pak, saya lagi diuji. Ujian apa Pak? Motor saya hilang. Padahal tuh orang yang hilang motor ke masjid nggak pernah. Sholat kagak pernah. Tahu warna karpet masjid Ajikri juga enggak. Pas motor hilang, apa bilangnya? Diuji. Ya, ilah. Di mana-mana orang yang diuji mah Pak, yang sekolah. Lolang sekolah kagak apa kagak, ilok diuji dari mana? Tuh kalau ngomong jangan sembarangan tuh. Saya lagi diuji Pak, doain. Mobil saya hilang. Tapi kita nggak pernah lihat dia batang hidungnya ada di masjid. Iya kan? Ntar aja pas mati ditaruh paling depan kan songong. Iya kan? Pas mati ditaruh paling depan. Karpet aja ngomong karpet masjid ngomong sama dia. Woi, kemana aja bos? Untung dia yang mati kagak bangun lagi juga. Lah iya, ada yang begitu di sini. Ada. Tewak. Nah iya. Haya malu, malu saya jarang ke masjid.
Hei, karama kemajin. Nah, bukan begitu. Saat kita akan melakukan sebuah kemaksiatan, ingat Tuhan itu selalu mengawasi setiap langkah. Jangankan langkah kita, Pak, setiap helaan nafas kita. Naik turun, naik turun. Itu udah dicatat, Allah tahu. Kitanya nggak bisa tahu ame orang, tapi Allah tahu segala-galanya. Maka permata yang ketiga al-haya. Ingat, itu haya bisa hilang karena ada sebab wal ghibatu ketika dia punya sifat ghibah. Oh ya. Makanya jangan ampe tuh gibah. Ya gibah, gibah. Ya, tapi gimana ya, Stat? Kadang kita emang kalau lagi kongkok nggak berasa sih ngomongin. Ya kalau ben ya nggak berasa gitu yang apalagi ibu-ibu mah. Ibu-ibu komplek meresep banget. Belanjanya mah bentar, Pak. Ngobrolnya yang lama. Belanjanya sih bentar. Tebang nawar kangkung doang. Berapa nih bang? Gitu kan. Tomat dah bang seperapat. Ambil bawangnya dah 5.000. Campur cabe dah. Begitu. Ngobrolnya kan yang lama itu bang. Bini kita. Ngobrolnya yang lama. Lu tahu nggak Aisyah? Emang apa? Malam diantarin lagi tuh sama laki. Emang iya? Yang di blok mana? No blok ABC. Oh, tuh kan. Grab kali. Ilok ah Grab. Orang sama kok orangnya. Wah iya terus. Hati-hati bang. Kita jadi laki tanggung jawabnya banyak nih. Hati-hati. Hati-hati. Suami itu pak bakal nanggung dosa istri. Dengerin nih para istri. Suami mah nanggung dosa istri. Sampai kapanpun. Tapi istri nggak bakalan nanggung dosa suami. Tapi suami bakal nanggung dosa istri. Istrinya nggak sholat yang dosa lakinya. Istrinya maksiat yang dosa lakinya. Maka suami itu bu nanggung dosa istri. Tapi istri nggak bakalan nanggung dosa suami. Tolong kepada para istri yang ada di ini komplek. Berikan kami para laki-laki kebebasan kemanapun kami pergi. Sebab kami udah berat nanggung dosa situ. Iya. Jangan kepo. Ini baru ngelangkah doang. Kaki udah ditanya. Kemana bang? Begitu. Baru ngelangkah doang. Padahal bini kita pak. Kita udah pergi kerja. Belum juga pergi. Dia udah nyelos dari pintu belakang. Iya. Gak akan nanggung sampai kapanpun. Makanya nggak enak pak. Saya kalau tanggungan sebelah. Sakit pundak saya. Makanya saya taruh atu lagi. Kan jadi lempeng jalannya. Dua katanya kena tuh. Iya nggak enak pak. Coba bapak nanggung dah sebelah. Nggak enak. Ngopi dulu. Nggak ada. Bapak pernah nemu Ustadz model saya? Nggak, belum, belum. Baru ini Bapak nemu Kiai PA. Udah diem, Pak. Nggak ada. Nggak ada Ustadz. Ya air bening, ya kopi. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Saya kalau nggak ngopi nggak bisa mikir orangnya. Nah, iya. Satu, ketika permata itu Allah kasih akal bisa hilang karena ada godok. Yang kedua, apa Pak? Adin, agama sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Sedangkan Allah udah jelasin inna dina indallahil Islam. Tapi itu rusak juga tuh, bisa hilang karena tadi ada apa? Sifat hasud, iri, dengki. Yang ketiga adalah al-haya'u, punya sifat rasa malu. Tapi ingat, itu rasa malu bisa hilang lantaran ada sifat ghibah. Yang keempat adalah wa amilus solihat. Ketika kita punya amal soleh. Itu bisa hilang lantaran ada sifat at-toma'u. Begitu. Empat udah kan? Nah, kalau kurang undang lagi aja. Amal soleh. Jangan sampai hidup nggak. Ya, nih. Kalau kata peribahasa Sunda mah begini ya. Lamun melak bonteng, bakal jadi bonteng. Lamun melak cabe, bakal jadi cabe. Gitu tah. Lamun melak goreng, bakal jadi goreng. Lamun melak hade, bakal jadi hade. Tah, orang Sunda pasti ngerti. Bonteng teh timun, Pak. Ya. Jadi hidup mah bagaimana tanamannya, Pak? Bagaimana entar? Entar nih panen nih bagaimana tanaman sekarang? Kalau kita nanamnya baik, insya Allah besoknya baik. Sekecil apapun kebaikan mah jangan dianggap enteng, bos. Jangan. Walaupun ada katanya botol minuman pinggir jalan, digeser pakai kaki, jadi nggak ngalangin orang. Jadi amal baik. Ingat gak dulu, maaf, ada wanita pelacur yang dia matinya masuk surga lantaran dia udah mau tobat ngasih minum ke apa seekor anjing yang sedang kehausan. Coba bayangin pak,
Gara-gara saya ceramah ini Pak, besoknya pada ngasih minum anjing. Wah, ayo aja tuh anjing diminumin. Kemarin, aduh, ini kalau ngaji kagak pakai otak begitu. Orang kata Ustadz katanya kemarin aja ada wanita sang pelacur ngasih minum itu ke anjing dia masuk surga. Apalagi saya yang wanita baik-baik. Ilok saya kagak masuk surga. Itu Pak. Kebaikan mah jangan dianggap enteng bos. Dah apa yang kita punya bakal ditinggal, ada yang dibawa. Kagak ada. Makanya saya kadang salut sama orang tua. Orang tua mah luar biasa, Pak. Nih, orang tua nih bisa ngebeliin tanah buat anaknya, bisa ngebangunin rumah buat anaknya, bisa beliin motor buat anaknya, bisa beliin mobil buat anaknya, ngawinin anaknya tuh orang tua. Tapi anak hebat juga bisanya ngejual tanah orang tuanya, ngejual motor orang tuanya. Ada nggak yang begitu? Ada tuh anak. Makanya kagak pakai orang Betawi mah. Orang Betawi mah Pak nggak ada istilah warisan. Hidup udah dibagi. Hidup udah dibagi. Saya 9 bersaudara Pak. Udah dibagi. Emak babak masih hidup udah dibagiin. Nih buat lu. Makanya kagak ada separoh-separoh. Rata. Laki perempuan 200 meter. Boleh Pak. Itu namanya hibah. Kalau waris nggak boleh dibagi rata. Ari jalmah laki-laki mislu hadil unsayain. Bagiannya dua. Laki-laki mah. Perempuan 100 meter. Maka laki kudu 200 meter. Itu namanya waris. Tapi kalau hibah. Nah boleh bagi rata. Maka sahabat nanya. Ya Rasul, saya punya orang tua nih kaya. Lebih baik waris mending baik hibah. Kata Rasulullah, lebih baik kau hibahkan tanahmu untuk anak-anakmu agar tidak menjadi fitnah. Dibagi orang Betawi mah. Cuman begitu orang tua dulu pesannya. Tong, lu kalau mau nyari bini, jangan yang pintar nyari duit. Nah, otak saya kan jalan. Kalau bini saya kagak pintar nyari duit, repot dong. Karena kalau dia pintar nyari duit kan, ya udah gitu kan. Kalau nyari bini jangan yang pintar nyari duit gitu maksudnya. Iya kan kalau dia pintar nyari duit enak dong. Saya nyari duit, dia nyari duit. Aman dong. Ujian paling pertama Pak dalam rumah tangga apa? Bapak tahu nggak yang Allah uji? Ekonomi. Paling pertama Pak. Kalau suaminya susah, maka itu ujian buat istrinya. Sabar apa kagak? Kalau suaminya sukses, duitnya banyak ampar-amparan, maka itu ujian untuk dia sendiri sebagai suaminya. Tetap setia dengan si dia atau akan ada dia-dia yang lain. Ujian begitu. Nah, emang ujian rumah tangga apa Pak yang pertama? Ekonomi. Ekonomi. Makanya kata bapak saya, lu kalau nyari bini jangan yang pintar nyari duit. Saya kan otak saya jalan. Kalau bini saya nggak pintar nyari duit, ntar gimana? Alhamdulillah, kagak saya dengerin tuh. Sampai sekarang bini saya pintar banget nyari duitnya. Nah iya pinteran dia bang sama saya. Saya udah naruh di mana aja gitu. Ketemu aja sama dia. Parah. Nah, iya. Amilus salihat itu permata. Lah hidup kalau kagak punya amal soleh mau bawa apa? Rumah nggak kita bawa. Banda cuma diperbutin sama anak-anak kita. Iya kagak sih? Nah iya. Diperbutin semuanya. Kita mah cuman kebagian tanah berapa kali berapa. Ada orang yang mati di liang lahat. Ditelantangin begitu. Bu. Nggak ada pak. Rata-rata yang gigir. Apa sih bahasanya? Miring. Nah iya diciumin ke tanah. Ada jenazah yang dimasukin ke liang lahat. Telentang. Nggak ada. Nggak ada pak. Saya kan kalau paket borongan. Mandiin. Ngebungkus. Nyolatin. Sampai turun ke liang lahat. Nah kita kan. Sampai turun ke liang lahat. Iya. Jadi tahu gimana posisinya orang mati. Sampai diganjel pakai tanah. Ditutup pakai papan. Itu jenazah saking takut kabur. Diturupin pakai tanah. Diinjoknya kenceng banget. Nggak ilah padahal dia udah nggak bakalan bangun lagi. Itu. Apa yang udah bisa dibawa saat itu? Nggak ada. Nggak ada bos. Tebang ngeliatin doang anak kita. Orang hidup nggak tahu sama orang yang mati. Tapi orang mati tahu bagaimana keadaan orang yang hidup. Tahu Pak. Makanya Bapak kalau lihat makam hati-hati. Itu ngegeroin Pak. Bus bahasanya gini ngegeroin. Iya manggil. Kuburan kalau kita lewat kuburan apa? Disuruh ngapain kata Rasul? Salam kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Disuruh Pak, nggak bid'ah. Hei, assalamualaikum wa ahli. Antum lana salam. Kalian duluan, ntar gua nyusul. Kan begitu. Katanya di dalam kubur. Buruan lu nyusul. Kan begitu.
Beres lewat makam kesambet kan gitu. Iya, kesambetnya orang sono kenapa jadi omongin sia saha kan begitu. Nah iya, itu manggil Pak kuburan. Ana baitul wahdi kata kuburan. Aku adalah tempatmu yang penuh dengan kesendirian kata kuburan. Bawa temen dari alam dunia, dari komplek pesona kahyangan. Apa temennya? Qiraatul Quran. Banyakin baca Quran. Belajar, Pak. Oh, hadirin ma'asyara muslimin. Jamaah pemirsa kajian subuh Masjid Az-Zikri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jaga sesuatu yang mahal dalam diri kita. Jangan sampai kita rusak lantaran kehidupan ini hanya satu kali. Setelah ini kita akan memasuki fase kematian. Adapun kehidupan yang kedua itu tergantung bagaimana kehidupan kita yang pertama. Semakin berkurang usia kita, kudu semakin dekat kita ame Allah. Apa buktinya kita makin berkurang umur? Udah apa aja kerasa sekarang. Duduk kelamaan, kesemutan. Ya kan? Diri kelamaan, kegajahan. Udah banyak kerasa sekarang. Iya. Apa yang gak kerasa? Sekarang mah yang muda aja banyak kerasa, Pak. Jalan dikit, encok, pegelinu, segala macem. Sekarang mah Pak udah kerasa. Apalagi yang punya darah tinggi. Hati-hati. Makanya kurangin minum obat-obatan teh. Maaf kalau ada dokter. Udah sepuh mah kurangin. Jangan apa-apa bodrek, apa-apa prokol, apa-apa promah. Balik ke herbal. Kesian tuh ginjal. Capek nyaringnya. Mesin kita udah kagak bagus lagi. Yang darah tinggi mah apa lagi? Gampang obatnya itu mah. Minyak letik. Ya minyak kelapa, minyak letik. Mungkin aja minum itu Pak. Sehari 3 kali. Insya Allah darah nggak bakalan naik. Nggak, merosot terus. Karena licin. Asal mau naik, merosot. Iya, sebab dari tadi dari kemarin minum minyak. Katanya yang pojok, sial tuh Kiai. Emang dasar Ustadz PA. Gua kata bener itu obat darah tinggi katanya minyak kelapa letik. Cobain aja, Pak. Iya, naik merosot, naik merosot. Nggak bisa naik, Bang. Iya, licin soalnya. Iya. Ada. Jawah. Mudah-mudahan ya, ini masih silaturahim. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan saudara kita hari ini yang akan closing diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasa. Ketika Rasul bersedih, siapa Pak? Abu Talib tidak beriman. Sungguh Allah menegur, kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai kecuali aku, kata Allah. Maka la ikroha fiddin. Tidak ada sebuah paksaan dalam sebuah keyakinan. Silahkan, kata bahasa Sunda Jawa mah, monggo kerso. Kalau memang itu hidayah dari Allah, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat khususnya untuk saya Al Fakir Haji Ahmad Zahruddin, umumnya buat kita semua yang menyimak maupun yang live atau yang menonton di YouTube Masjid Az-Zikri. Intinya jaga hal yang mahal dalam diri kita. Yang pertama akal kita. Yang kedua agama kita. Yang ketiga punya sifat malu. Yang keempat amal soleh. Jangan sampai hilang tuh 4 perkara itu agar kita menjadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Baik, saya kembalikan kepada narasumber atau pengatur waktu penata acara. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.